Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, puja dan syukur kita serahkan kepada yang memiliki haknya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada qudwah kita, uswah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, juga atba'ut tabi'in, dan insyaallah sampai juga kepada kita yang istiqomah selalu ingin berada dalam jalur sunnahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah apa yang saya sampaikan pada saat kali ini, kita akan mencoba memahami tentang salah satu doa yang pernah diangkat atau diucapkan oleh salah satu sahabat mulia, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana doa ini Rasulullah SAW langsung menjamin akan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika saya melihat judul dalam sebuah pamflet, doa yang menggetarkan langit, saya jadi suak oke gitu. Masya Allah, mudah-mudahan tidak terlalu alay gitu. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, saya bisa disebut pertama kali ngisi dalam acara Nawaitul Tarbiyah. Ini merupakan sebuah kehormatan khususnya bagi saya, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi antum semua yang telah hendak mencoba mengundang saya, dan menjadi ajang silaturahmi, ajang mengharapkan berkah dari Allah Jalla Jalaluhu. Terus terang sangat terkesan dengan undangan ini, langsung saya dihubungi. Padahal sempat dulunya pernah, namun saya nggak bisa, lagi ke Bandung dulu itu. Tapi takdir Allah jadinya sekarang. Baiklah, saya akan mulai kajian kita pada sore kali ini. Saya akan mengawali dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ini langsung sumber hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Adib bin Mas'ud qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masjida wa huwa baina Abi Bakrin wa Umar. Wa idza Ibnu Mas'udin yusolli wa idza huwa yaqra'un nisa fantaha ila ra'sil mi'ah. Faja'ala Ibnu Mas'udin yad'u wa huwa qa'imun yusalli faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam is'al tuqtah.
Summa qala man syarrahu an yaqra'al qur'ana qaddan kama unsila falyaqra'hu bi qira'ati ibni ummi abdin. Falamma asbaha qada ilaihi Abu Bakrin liyubashirahu wa qala lahu ma sa'alta Allah al-barihah qala qultu Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Summa ja'a Umar faqila lahu inna Abu Bakrin qad sabaqaka qala yarhamullahu Abu Bakrin ma sabaqtuhu ila khairi qattun ila sabaqani ilaihi. Hadisnya lumayan panjang hadisnya itu, karena memang di dalamnya berisi tentang kisah melibatkan sahabat mulia Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. An Ibnu Mas'udin, hadis diterima dari sahabat Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk al-masjidah, ke masjid. Wa huwa baina Abi Bakrin wa Umar. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, Rasul ditemani oleh sahabat Abu Bakar dan Umar. Jadi masuknya bertiga. Wa idza, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar dan Umar telah masuk masjid, tiba-tiba Ibnu Mas'udin yusolli. Ada Ibnu Mas'ud yang sedang sholat. Menurut syarahnya ada yang menyebutkan Ibnu Mas'ud lagi sholat malam pada waktu itu. Wa idza huwa yaqra'un nisa, dan Ibnu Mas'ud ketika sholat beliau sedang membacakan surat An-Nisa. Fantaha ila ra'sil mi'ah, maka ketika Ibnu Mas'ud sampai kepada puncak ayat ke-100, sarakaat 100 ayat. Maka ketika Ibnu Mas'ud masuk mulai ke ayat 100, puncak ayat 100, bukan di orang mulai bunuh dehem gitu nanti. Ayat ke-100, ayatnya apa itu? Ibu-ibu mungkin ada yang tahu? Ayat 100 surat An-Nisa. Gagal ngaji itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Wa may yakhruj min baitihi, ayat itu. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berjihad, tentang jihad, maka ketika sampai pada puncak ayat 100, faja'ala Ibnu Mas'udin, dengan segera Ibnu Mas'ud berdoa. Wa huwa qaimun, Ibnu Mas'ud tetap dalam keadaan berdiri, yusolli untuk sholat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon ketika Ibnu Mas'ud hendak berdoa. Kata Rasulullah, is'al, coba kamu minta Ibnu Mas'ud, mintalah, tuqtoh, Allah akan menerima permintaan. Is'al, mintalah, tuqtoh, kamu akan diberi oleh Allah. Ini yang ngomong Rasul. Kalau yang ngomongnya Rasul pasti benar. Beda dengan omongan kita. Kadang-kadang benar, kadang-kadang loba salahna benar-benar. Itu. Is'al tuqtoh.
Sampai 2 kali Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Is'al tu'ta. Menurut tata bahasa Arab, ketika ada pengulangan kata dalam bahasa Arab itu menunjukkan sebuah taukid, penegasan bahwa itu memang bakal terjadi. Is'al tu'ta, is'al. Mintalah kamu. Tu'ta, kamu akan diterima permintaanmu dan akan diberi oleh Allah. Summa kemudian qala Rasulullah SAW, baginda Rasulullah mengatakan, man syarrahu barang an yaqra'al Qur'ana, untuk membaca Quran godon seger. Jadi barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'annya itu benar, kama unzila, seperti Al-Qur'an diturunkan, fal yaqra'hu bi qiraati ibni ummi abdin, maka tirulah tuh bacaan Ibnu Mas'ud. Maka muncul qiraah sahabat, kan beda-beda. Ini jamin dari Rasulullah. Saya pun nggak bisa. Kumaha bacaan Ibnu Mas'ud itu. Tapi nggak perlu dibahas lah. Bagian ahli qiraat saja itu. Falamma asbaha goda, maka ketika paginya, diceritakan setelah selesai ya, besoknya, ilaihi Abu Bakrin, maka Abu Bakar itu mendatangi Ibnu Mas'ud. Besoknya, liyubasyirahu, Abu Bakar As-Siddiq hendak memberitahukan kepada Ibnu Mas'ud, atau Abu Bakar As-Siddiq meminta doa apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, sampai doa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud itu dijamin dikabul oleh Allah. Abu Bakar penasaran. Waqala, maka Abu Bakar bertanya lahu kepada Ibnu Mas'ud, ma sa'altallahal barihah, apa yang kamu pinta semalam kepada Allah? Hai Ibnu Mas'ud, malam tadi kamu sholat, kemudian kamu berdoa, dan dijamin doamu terkabul oleh Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang kau pinta? Qultu, maka Ibnu Mas'ud menjawab, nah ini doanya, cuman 3. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu, wa na'iman la yanfadu, wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Tilu. Dan tilu 3 berarti. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, keimanan layar tadu, yang tidak kembali murtad. Aku meminta kepadamu sebuah iman yang stabil, yang kuat. Ibnu Mas'ud kan sebelum Islam pasti kafir dulu, betul nggak? Kemudian masuk Islam, maka Ibnu Mas'ud memohon kepada Allah jangan sampai dirinya kembali kepada keluar ajaran Islam. Ari orang mah beda, geus di Islam dikupur-kupur kalakuan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Itu yang pertama. Dan ini yang akan kita kaji bersama. Kenapa Ibnu Mas'ud itu meminta seperti itu? Kedua, wa na'iman la yanfad. Ya Allah, aku meminta kepadamu na'iman la yanfadu, sebuah kenikmatan yang tidak akan pernah sirna. Ini kenikmatan duniawi. Aku meminta kenikmatan yang setelah engkau berikan, kenikmatan itu tidak hilang, tidak sirna. Dan yang terakhir, wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah,
aku memohon kepadamu, jadikan aku murafaqah sebagai teman, sebagai pendamping Muhammadin, Nabi Muhammad, fi a'la jannatil khuldi, di surga yang paling tinggi, al-khuldi dan abadi. 3 permintaan. Ini menurut saya permintaan yang sama dengan kita, kenikmatan dan kebaikan dunia akhirat. Di dunia kita meminta kepada Allah supaya iman kita itu tidak goyang. Di dunia kita meminta kepada Allah ketika kita diberikan kenikmatan itu tidak cepat hilang, dicabut kembali oleh Allah. Dan nanti ketika di akhirat kita meminta kepada Allah, jadikan diri kita sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di surga pasti. Saya analisis, saya perhatikan permintaan yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud ini ada titik kesamaan dengan kita. Ada benang merah. Percuma kita hidup, tapi iman kita tidak stabil. Rugi benar. Terus lagi, Sumaja'a Umar, kemudian yang datang berikutnya adalah Umar bin Khattab. Umar sama, hendak bertanya kepada Ibnu Mas'ud, ngan kapi haluan, usaha. Aduh. Abu Bakar dan Umar itu senantiasa pastabikul khairat, berlomba-lomba paheula-heula, ai urang mah papaneri-paneri. Kayak geus ustadna datang karek asup gitu. Itu. Kalau Abu Bakar dan Umar itu, beliau itu berdua itu ingin saling mendahului, kan Umar eleh wae. Teu ngelehan, teu ngeleh wae gitu malam-malam. Sama Umar juga. Maka Umar hendak bertanya kepada Ibnu Mas'ud, faqila lahu, maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud kepada Umar, inna Abu Bakrin qad sabaqaka, sesungguhnya Abu Bakar telah mendahuluimu. Kapiheulaan deui. Prasangka Umar yang paling dahulu daripada Abu Bakar. Masya Allah. Kalah mulu itu. Qala, maka Umar mendoakan Abu Bakar, yarhamullahu Abu Bakrin, semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Bakar. Nah itu orang yang soleh. Kan orang mah si eta minghalan wae urang euy. Kadon amek urang. Lain didoakeun gitu. Kadon amek di urang gitu. Ma sabaqtuhu ila khairin qattun. Abu Bakar selalu mendahuluiku dalam membuat kebaikan. Ila sabaqoni ilaihi, kecuali termasuk yang ini. Umar selalu kalah. Hendak ingin dahulu, Abu Bakar tiheula. Tapi memang seperti itu. Nah, saya tidak akan membahas masalah itunya, tapi kita akan bahas ini doa yang dijamin dikabul oleh Allah. Kemudian kita akan pelajari bersama. Allahumma inni as'aluka imanan la yartadu wa na'iman la yanpadu wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Nah, namun hadirin hadirat ikhwat iman rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa kenapa doa ini diijabah? Apakah karena sosok Ibnu Mas'ud ya? Atau dari isi kandungan doanya yang luar biasa? Kan? Dua anak. Kedua-duanya. Doa kita bagus, ari kita nyaga soleh mah hese. Sulit juga. Jadi harus kita pelajari dari hadis ini adalah bagaimana Ibnu Mas'ud itu mengamalkan syariat,
Dan bagaimana Ibnu Mas'ud itu ketika berdoa dan kandungan doanya. Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga itu. Soleh. Amal solehnya ketika dibandingkan dengan gunung Uhud yang besar, tidak bisa dibandingkan. Saking banyaknya. Kemudian kepribadiannya bersahaja. Maka menurut sejarah itu, bahwa Ibnu Mas'ud itu memiliki istri yang kaya. Padahal Ibnu Mas'udnya kere. Masya Allah. Tapi istrinya yang kaya itu ingin menjadi istri Ibnu. Matakna antum nih lamun hayang jelema gaduh pamajikan beunghar soleh lah. Itu. Nah, terus, oke, kita langsung sajalah kepada inti doa yang kita akan kaji. Sini. Ibnu Mas'ud memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku meminta kepadamu imanan, kondisi iman la yartaddu, yang tidak kembali murtad. Dan saya berpikir ini sama. Alangkah ruginya kita memiliki iman tapi iman kita tidak bisa stabil. Doa ini penting dipinta kepada Allah karena Allah telah menjelaskan bahwa orang yang menukarkan iman dengan kekufuran akan mengakibatkan kerugian dunia dan akhirat. Bisa dipahami seperti ini Pak Abu. Kita iman kepada Allah, tapi dalam keseharian kita mana bukti iman kita? Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, tok buktikan imannya. Bagaimana wujud orang yang beriman itu? Bagaimana? Kita mengaku beriman kepada Allah, tapi ternyata dalam keseharian kita masih mengikuti ajaran-ajaran Yahudi. Masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Bukankah itu sebagai arena kemurtadan yang sedikit demi sedikit? KTP-nya sih Islam, tapi ternyata perilakunya yang bukan Islam. Kita jangan seperti itu. Disebut kafir. Nah KTP-na Islam, disebut Islam, resep kene, aduh hayam, ngelepek japati, disebut muslimah, nah tara make tiung, tara make jilbab, tara make kaos kaki. Ada disebut lain Islam, bisi molotot tadi. Kalau menjadi muslim, mukmin, buktikan mana imannya. Kalau memang dia itu orang kafir, dia tidak mau mengerjakan syariat dari Allah, wajar. Karena dia kafir. Ketika kita beriman kepada Allah, maka konsekuensi kita, saya siap mengamalkan syariat Allah. Bukankah itu sebuah kemunafikan mengaku iman kepada Allah tapi ketika dipinta untuk mengamalkan syariat kan nyunghid irung nate mau, bisa jadi seperti itu. Maka kata Allah, jikalau ada orang yang berani menukarkan iman dengan kekufuran,
dia akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Pertama, kerugian di dunia. Maka orang yang berani mencampur adukan antara iman dan kekufuran, ngaku iman kalakuan jika jelema kafir, dia selamanya tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah itu. Perhatikan surat Ali Imran ayat 86. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasulah haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kaifa yahdillahu, bagaimana Allah akan memberikan hidayah? Kaifa yahdillah, bagaimana Allah akan memberikan hidayah? Qauman, kepada kelompok orang yang ternyata kelompok orang tersebut kafaru, mereka kufur, ba'da imanihim, padahal sebelumnya mereka itu beriman. Ting peperakat ning adong ahese. Ari perilakunya seperti ini. Ngaku iman kalakuan kafir. Bagaimana Allah akan memberikan hidayah kepada orang tersebut? Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah bisa memberikan hidayah, petunjuk, penerang dalam hidupnya? Abalag bagwe meureun poek, can maya listrik meureun gitu tah. Qauman, kepada orang-orang kafaru yang orang tersebut kufur ba'da imanihim, setelah beriman. Dicampurkan, ditukarkan iman dengan kekufuran. Kemudian dia meminta supaya diberikan hidayah oleh Allah. Khawatir doanya itu tidak terkabul. Karena perilakunya itu. Itu yang pertama. Kemudian wasyahidu, dan mereka telah bersaksi, bersyahadat anna rasulah hakun, bahwasanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hakun, adalah benar. Saya yakin apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW itu adalah benar. Tapi ketika dituntut untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ngeyel. Banyak alasan. Wa syahidu anna rasulah hakun, dan mereka telah bersaksi, telah mengakui anna rasul, bahwasanya rasul dalam artian bahwasanya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW hakun, adalah benar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah benar. Tapi berpindah dari pengakuan menuju pengamalan, baru keula atuh kagok atuh banyak pertimbangan. Itu kedua. Waja'ahumul bayyinat, dan sudah datang Al-Qur'an kepada dia. Sah zaman ayeuna teu boga Al-Qur'an. Siapa yang tidak punya Al-Quran di rumahnya? Quran ayeuna mah alay-alay, warna ungu, warna pink. Tapi semua itu tidak berharga jikalau Al-Quran dibaca wae tara. Waja'ahumul bayyinat. Sedangkan Al-Quran, penjelasan dari Allah itu sudah ada pada mereka. Saya beriman kepada firman Allah Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran menyuruh kita supaya pergi ke barat umpamanya, kita kadon kawetan, bentrok dengan Quran itu.
Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini ada kalimat kafaru ba'da imanihim. Orang yang menukarkan antara iman dan kekufuran. Rugi di dunia dia. Dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Kaifa yahdillah? Bagaimana Allah bisa memberikan hidayah? Memberikan petunjuk. Memberikan penerang dalam hidupnya. Qauman kepada orang-orang kafaru ba'da imanihim, yang ternyata orang tersebut telah berani menukarkan keimanan dan kekufuran, atau menyandingkan antara iman dan kufur. Hati-hati. Rugi di dunia itu tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Maka kalau kita memperhatikan ayat ini, ada seolah-olah seruan dari Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, sok iman. Paman sa'apal yumin, paman sa'apal rek iman, rek kupur, ulah berabang remeng. Seperti itu. Jadi kerugian yang pertama, orang yang berani menukarkan keimanan dan kekufuran itu ada apa? Imannya tidak stabil. Dan pada akhirnya dia akan selamanya gelap. Kecuali dengan taubat. Itu kerugian pertama. Di dunia itu tidak akan mendapatkan hidayah. Nanti kerugian di akhiratnya ada lagi ayatnya. Bagaimana perilaku atau bagaimana bentuk-bentuk atau sikap-sikap orang yang berani menukarkan iman dengan kekufuran. Kita harus pahami seperti ini. Ini bahaya. Nah, perilaku menukar iman dengan kufur. Pertama, Allah memberikan sebuah kebiasaan atau sebuah perilaku yang dilakukan oleh Bani Israel, dan ini disebut orang yang menukarkan iman dengan kekufuran. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-12, walaqad akhadallahu mitsaqo bani Israila wa ba'athna minhum isnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azartumuhum wa aqradtumullah qardon hasanah la ukaffiranna ankum sayyiatikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar paman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa as-sabil. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, kaum yang pertama kali berani melakukan pertukaran iman dan kekufuran itu adalah Bani Israel. Atau yang disebut oleh kita sebut apa? Israel. Israel mama Nabi Yakubnya Yahudi we. Israel. Coba perhatikan ayatnya. Walaqad akhadallahu, sesungguhnya Allah telah mengambil misako janji. Misak dalam bahasa Al-Quran itu ketika Allah membahas janji, ada kata ahdun dan misak.
Kalau misak itu lebih mendalam. Ahdun itu janji. Aufu bi ahdikum. Penuhilah janji-janjimu. Tapi ketika Allah menggunakan kata misak, maka itu lebih mendalam lagi. Lebih ke arah ikatan batin. Maka antara suami dan istri disebutnya itulah misakon golidon. Ikatan yang sangat kuat. Akad pertikahan itu misak disebutnya itu. Janji setia. Nah di sini misak Bani Israel beserta Allah disebut misak, telah melakukan sebuah ikatan perjanjian yang sangat kuat. Wa ba'asna minhum isnai asharuna naqiban, dan kami telah mengutus di antara mereka itu 12 keturunan putra Nabi Yakub, ada 12. Kata Allah, wa qala Allah, maka Allah berkata, inni ma'akum, sesungguhnya aku akan menyertai kalian. Ini ikrar Allah, misak Allah dengan orang-orang Bani Israel. Inni ma'akum, sesungguhnya aku akan menyertai kalian. Ini kata Allah. La in aqamtumus shalah, jika kalian mendirikan salat. Yahudi inni ma'akum lain aqamtumus shalah. Salat wujud iman, betul? Wujud iman. Mun jalma kafir tara salat wajar teu iman. Tapi kalau kita orang yang beriman tara salat kurang gitu. Orang kafir kita orang tidak beriman, tidak salat. Wajar tuh? Wajar, dan memang seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman tidak sholat berarti kaki itu jauh kan? Yahudi pun sama. La in aqamtum, aku akan menyertai kalian. Wa amantum birusuli, dan jika kalian beriman kepada semua utusan-utusanku, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, kalian mengimaninya, kalian akan dilindungi oleh aku. Wa azartumuhum, dan jika kalian senantiasa rela membantu agama Allah, aku akan menyertai. Kalau kita beriman kepada Allah, siap bela tuh agama Allah, bela tuh syariat Allah. Saya ini milik Allah, maka saya akan memberikan jati diri saya kepada wa aqradtumullaha qardon hasanan. La ukaffirunna ankum sayiatikum, maka ketika semua itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, aku akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kelak aku akan memasukkan kalian kepada surga yang di bawahnya air mengalir. Paman kafara ba'da dzalika, tapi barang siapa yang menolak semua itu, aku iman tapi ketika ada perintah dari Allah
dia tolak. Tentunya barang saya. Maka siapa orang yang menolak kufur terhadap semua itu, sholat dikufuri, zakat dikufuri, semua syariat Allah dikufuri, minkum di antara kalian faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, inilah ciri orang yang menukarkan iman dengan kufur, menolak syariat Allah. Dan ini pernah dilakukan oleh Bani Israel ataupun Yahudi. Maka ketika perilakunya seperti ini, sulit untuk masuk surga. Maka pantas Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meminta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu imanan la yartadu, sebuah iman yang tidak akan kembali. Ini bukan perkara yang kecil. Memang sepintas kalau kita balangah lah dalam bahasa Sunda itu, sebuah iman dan kufur dicampur adukan adalah sesuatu yang tidak penting. Tapi kalau dianalisis lebih dalam, ini bahaya itu. Dikaji lebih dalam lagi. Nah, ini bisa jadi kenapa Ibnu Mas'ud memohon kepada Allah agar imannya itu kuat. Jadi seolah-olah Ibnu Mas'ud mengatakan seperti ini, bisa berandai-andai. Ya Allah, saya ini telah memiliki iman darimu. Engkau telah menganugerahkan keimanan kepadaku, maka janganlah engkau cabut imanku ini lagi. Bisa dikatakan kalau berandai-andai seperti itu. Kita sudah beriman dari usia dan ketika masuk Islam, beriman kepada Allah, kuat imannya. Kita mah iman tidak letik sebenarnya, tapi terkuat-kuat. Terkuat-kuat, iman tidak letik. Bisa jadi mulai dari buayaan orang tua, seorang ibu itu. Tapi kenapa kok ketika iman dari kecil bisa kalah oleh keimanan sahabat yang pada mulanya ya coba. Ini bedanya. Nah, itu para ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi inilah bentuk perilaku adalah penyebab iman kembali kufur. Loba ngaheureukeun agama. Ini kan salah satu karakter orang munafik itu seperti itu. Dalam surat At-Taubah ayat 64 sampai 66, yahzarul munafiquna ang tunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijun ma tahzarun. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab.
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Tuh. Ada kalimat itu? Qad kafartum ba'da imanikum. Inna'fu an ta'ifati minkum nu'azib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Yahzarul munafiquna, orang-orang munafik itu yahzaru, mereka itu suka takut antunazzala alaihim suratun, jika Allah menurunkan satu surat, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang ternyata surat yang Allah turunkan itu memberitakan apa yang ada dalam hati mereka. Itu orang munafik tuh. Maka jikalau sieun ku pangajian eta masih keneh munafik. Sieun ku ngaji. Orang munafik itu seperti itu. Yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun. Orang munafik itu senantiasa mereka ikut takut jikalau Allah menurunkan satu surat. Yang ternyata ketika Allah menurunkan satu surat itu membukakan apa yang ada dalam hati mereka itu. Maka dalam tafsirnya ini, orang munafik itu tiap malam itu mengintip rumah Nabi. Khawatir Allah menurunkan satu surat yang ternyata isi dari surat itu menginformasikan niat busuk mereka. Mun aya zaman ayeuna mah kitu. Ari ku ngaji sieun hariwang cenah corona. Tapi lamun diajak piknik leungit bahasana teh. Eueuh sieun ku corona teh. Moal marah naon moal hayu batur ge sarua. Sok survei. Ngaji Sabtu Ahad. Sabtu Ahadnya disebut weekend. Weekend. Bentrok antara ngaji jeung piknik, bakal milih mana? Muncul ke musim corona. Ketika ada yang ngaji, yuk urang ngaji, hari waktu corona. Ngarariung di masjid. Ulah tuh menang ngarariung corona. Hari wang, ulah terbaik. Dasar wa di imah ge. Tapi ketika ayo cenah urang ulin ke Pangandaran, ayulah hari sabaraha mayarna bakal haripet itu. Ayo sok ari ku ngaji sieun. Dalam sebuah pengajian yang dikaji itu kadang adalah ayat. Ayat ini menjelaskan karakter orang munafik. Orang munafik itu takut terhadap ayat-ayat Allah. Hati-hati. Makanya orang yang beriman itu harus bangga dengan ayat-ayat Allah dikaji. Jangan takut. Namun takut berarti. Nah ini jawabnya ke sorangan. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang munafik itu senantiasa takut jikalau Allah menurunkan satu surat yang ternyata dalam surat itu yang Allah turunkan itu menjelaskan tentang kebusukan apa yang ada dalam hati mereka. Munafik itu kan penyakit hati. Maka kata Allah dengan menyuruh Nabi Muhammad, "Qul istahji'u." Katakanlah istahji'u, kata Allah. Teruskanlah ejekan-ejekanmu. Itulah orang yang mengejek. Sieun ku Al-Qur'an. Sieun ku ngaji. Hok hitung sabaraha ya. Keng dingking aya keun acara piknik rilah kalau wih payu. Dinanyeun pamflet rihlah Pangandaran dengan uang 100.000, wah bakal lo berdaftar. Orang munafik itu seperti itu.
Innallaha mukhrijum ma takhdarun. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan apa yang mereka takutkan. Wala in sa'altahum, dan jika kamu bertanya kepada mereka, hai Muhammad, la yaqulun main. Lamun bahasa Jerman atuh dah heureuy we atuh hampura. Tapi anu diheureuikeun syariat Allah. Rasulullah kamu permainkan. Kuntum tastahjiun, kalian menjadi bahan penolakan. Ngaheureukeun ayat Allah, mempermainkan Allah dan ayatnya, mempermainkan utusannya. Maka kata Allah, la ta'tadiru, kalian tidak perlu meminta ampun. Qad kafartum ba'da imanikum, karena sesungguhnya kalian telah kufur padahal sebelumnya kalian beriman. Mempermainkan agama. Dua. Jam 5 nya kalau. Jam suara kendot. Seperempat jam deh. 15 menit deh. Oh ya. Kita percepatnya. Ketiga, bagaimana orang bisa disebut telah mencampurkan keimanan dan kekufuran? Biasanya masih resep keneh karena kamusyrikan. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tetap senang dalam dunia perdukunan, jampe-jampe, was-was-was, hayang beunghar, datang ka dukun, dukun lagi sangsara gitu kan. Datang ke paranormal, hayang boga pemajikan gelis, pemajikan dukun lagi goreng patut gitu. Masih kena seperti itu perilakunya. Masih senang dengan dunia-dunia kesyirikan. Akan liar. Kan jelema nu liar eta. Hayang beunghar datang ka jelema nu disebut kanu tiasa we. Udah sia teh mebelet beun kitu. Tak datang kepada orang aduk mencampur adukan keimanan mereka bidulmin dengan perbuatan dolim. Wal mungkin jalan iman dolim. Dolim di sini menurut ulama tafsir adalah kesyirikan. Kenapa syirik disebut dolim? Karena yang seharusnya ibadah itu, berdoa itu diberikan hanya untuk Allah, ini malah diberikan kepada selain. Itu kan dolim. Dan orang yang beriman itu tidak seperti itu karakternya. Dan selama ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, karakter sikapnya seperti itu, dia bukan orang yang beriman sebetulnya. Tidak mungkin seperti itu orang yang beriman. Ketika ada orang yang sudah bebas melepaskan diri dari perbuatan syirik, ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang yang telah mendapatkan keamanan, jaminan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Wa hum muhtadun, dan orang tersebut yang selalu akan mendapatkan petunjuk. Nah, itu 3 sikap. Orang disebut menukarkan iman dengan kekufuran begitu. Pertama tadi seperti apa yang dilakukan oleh Bani Israel, menolak semua syariat Allah. Perintah Allah tadi ditolak, ditinggalkan. Tapi disebut jelema jika Bani Israel molotot, tengeuna urang disebut Yahudi. Ada kalakuan? Anehna teh. Kedua, orang yang berani mempermainkan Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, orang yang telah mencampur adukan antara keimanan kepada Allah dengan perbuatan syirik. Itulah orang yang menukarkan iman dengan kekufuran. Tak bahaya ya.
Kerugian di akhirat, nah itu baru kerugian tadi. Kerugian dunia apa? Selamanya tidak akan mendapatkan hidayah. Nah di akhirat, jalma anu tadi mah abalagbag hideung. Baik hideung di dunia mah pas ga ustad lagi. Pikir bakal bodas. Keun bae anu kulitna hideung ulah leutik hate, ge bakal bodas di ditu. Asal ulah syirik, ulah mempermainkan agama, jangan meninggalkan syariat Allah. Sebab nanti di akhirat, orang yang telah berani menukarkan iman dan kufur, kata Allah, yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Hari ketika ada orang yang wajahnya ya tabyadu, putih. Tuh kudu make make up, tuh kudu make make up lah. Tuh kudu make haslin, seger senau tuh. Tuh kudu make japran anu kadeu. Oh, no, saya berproduk. Batas wadu wujud, dan orang yang Allah hitamkan wajahnya, hideung ngabeleg-beg, bodas marahmai gitu kan. Nanti di akhirat ada tuh, sok jadikan penelitian. Mesti percaya mangke di akhirat teliti mana gitu. Ingin membuktikan ayat Allah yang menjelaskan tentang nanti di akhirat akan ada orang yang wajahnya putih berseri-seri dengan orang yang hitam wajahnya nggak beleg-beg. Dijadikan penelitian skripsi pek mangga gitu. Pek di akhirat. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, maka adapun orang yang wajahnya hitam. Ini sudah terbagi dua di akhirat itu. Ada yang putih berseri-seri, ada yang hitam abeleg-beg. Akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian kufur setelah beriman? Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang yang Allah dan tidak akhirat wajahnya dihitamkan, akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian kufur setelah beriman? Kan baheula ketika hidup di dunia anjeun teh iman tapi nah kalakuan teh bet kufur. Di bawah maut ngabelag-bag we hideung gitu. Orang Afrika masih kena katingali juga teh. Di akhirat ngabelag-bag walau alam gitu. Nah sarua seperti orang Afrika. Akafartum ba'da imanikum. Maka Allah tanya, kenapa kalian kufur setelah beriman? Dulu kalian mengaku beriman, tapi kenapa kalian kufur dalam berperilaku? Maka kan baiklah, orang di dunia kulit nah hideung insyaallah ke di akhirat bodas. Asal tadi ulah keur di dunia hideung, di akhirat leheung poe pelebas panang gitu. Tahu. Fazukul azaba bima kuntum takfurun, maka rasakan azab ini bima kuntum takfurun, karena kamu telah kufur. Sekarang orang yang berani menukarkan iman dan kekufuran anteng adem hirupna seolah-olah teu aya beban, bebas, engke di akhirat. Sok pecahkan. Si mereka rasakeun kieu, sok pecahkan. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang yang Allah putihkan wajahnya, tuh. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, maka orang tersebut ada dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah, hum fiha khalidun, maka dia akan abadi di surga. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haq, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah cantumkan, yang Allah tentukan. Segitu ya Allah. Kita tidak bisa membantah. Maka kita selaku orang yang mencoba untuk istiqomah dalam keimanan, jangan merasa putus asa. Kan doang ke di akhirat aya bagianana. Orang yang berani menukarkan iman dan kufur ada bagianana. Dan orang yang istiqomah dalam keimanan insyaallah dijamin ku Allah. Nah itulah
Kenapa Ibnu Mas'ud itu meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jangan sampai imanku kembali kepada perbuatan-perbuatan kufur. Nah, iya akibatnya. Jangan dianggap sepele, anggaplah 3 pele kayak 4 pele gitu. Seperti itu. Nah, permintaan kedua. Dah dina pamfletnya sampai dengan selesai. Berarti sampai selesai betul jam malam. Bisa sampai jam 12 penting oke. Kecuali jam 16 sampai 17.30 berarti seperempat jam. Sebab jam 16 sampai selesai kan masih kena gaib gitu. Yang kedua yang dipinta oleh Ibnu Mas'ud itu adalah wa na'iman la yanfadu. Ya Allah, jikalau engkau telah memberikan kenikmatan dunia kepadaku, la yanfadu, janganlah engkau hilangkan kenikmatan itu. Ini kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu apa saja? Jabatan, kendaraan, itu kenikmatan. Ilmu. Dan pada umumnya ini adalah harta kekayaan. Capek-capek dar-dar ti isuk-isuk balik peuting neangan naon? Neangan sahuap 2 huap sehingga menjadi 100 huap. Ari geus tepi ka 100 huap, ku alo dicokot deui. Kan sedih. Dar-dar ti isuk-isuk sampai ka peuting. Kadang-kadang ninggalkeun masjid salat berjamaah, ngabelaan dunia. Tapi ketika sudah diperoleh, diraih tuh keinginan duniawi, Allah cabut lagi. Pedih jenderal. Ulah tepikeun ka kitu. Kita pelajari Qarun. Ketika kita mendengar nama Qarun, ibu-ibu pasti dalam benak pikiran Qarun itu apa? Identiknya dengan apa? Ketika kita mendengar nama Qarun, pasti dalam benak pikiran itu Qarun itu seperti apa? Pedit we wungkul. Yang perlu kita ketahui adalah bukan pelitnya. Qarun itu sombongnya. Da pelit mah hese mengkene dan Qarun. Capek jahe. Qarun itu orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Harta yang dia miliki, kenikmatan dunia yang dia raih, dia tidak mau menyandarkannya kepada Allah. Itu Qarun. Bukan pelit, pelit menyenit. Maka disebut situ bagenit. Abdi mah moal tiasa ka situ bagenit. Diprobodeun sabab genut, pilarian di situ bagenut cenah itu. Telaah lagi. Ketika kita mendengar Qarun, rata-rata Qarun itu diidentikan dengan pelit. Bukan aja itu. Geus atuh seuri teh. Tereh tuh setengah genap. Gitu. Qarun itu tidak mau bersyukur kepada Allah. Coba, ini kisah Qarun itu berada dalam surat Al-Qasas ayat 78 sampai 81. Dikisahkan oleh Allah. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala Qarun ngomong. Innama sesungguhnya
utituhu harta yang aku dapatkan ini ala ilmin indi, ieu mah ilmu kuring we pinter. Kuring teh beunghar sabab saya teh pinter. Ta eta sababna korun teh. Ala ilmin indi, ini mah karena aku adalah orang yang memiliki ilmu. Kenapa harta saya banyak? Karena aku pintar. Gitu korun teh. Saya dapat mobil mewah, rumah mewah, kuring meda usaha, pintar karena usahana. Untung can dilalapkeun oge set teh. Itu yang harus dipelajari dari korun itu. Ala ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku. Tapi di urang rata-rata ketika kita mendengar nama korun pasti identiknya jeung pelit. Coba balik lagi kepada ayat yang Allah jelaskan tentang korun. Kenapa Allah? Nah, bahasa Jerman dilalapkeun itu korun itu. Ala ilmin indi, kuring beunghar lantaran ilmu kuring teh luhur. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun. Apa Korun tidak tahu padahal Allah telah membinasakan orang-orang seperti Korun, ya bahkan yang lebih kuat daripada Korun. Asadu minhu quwwatan wa aksaru jam'an. Padahal Allah sebelumnya telah membinasakan orang yang lebih kuat daripada Korun dan orang yang lebih banyak hartanya daripada Korun. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Jangan ditanya orang yang penuh dengan dosa. Faharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka Korun keluar berhadapan dengan kaumnya sambil membawa hartanya. Qala alladzina yuridul hayatad dunya ya laitalana misla utya Qarun. Maka orang yang lebih menginginkan kehidupan dunia, dia akan bertanya, hayang siga Qarun. Kalakuan Qarun. Hayang jiga Qarun. Innahu ladzu haddin adzim. Sanyana Qarun, sesungguhnya Qarun telah diberikan karunia yang besar. Orang yang pasti ambisi terhadap kehidupan dunia akan mengatakan hayang jika Qarun. Wa qala alladziina utul ilma, tapi orang-orang yang Allah berikan ilmu bakal mengatakan terhadap orang yang karakternya seperti Qarun, wailakum, cilaka orang-orang tersebut. Celaka gede. Sawabullahi khairun, pahala Allah itu lebih baik liman amana wa amila solihan, bagi orang yang beriman dan hendak mau beramal soleh. Maka orang yang senantiasa ambisius terhadap dunia pasti nantinya akan memiliki karakter seperti Qarun. Maka antum sebagai kader-kader dai, penuhilah akalmu dengan ilmu. Dan orang yang berilmu mah pasti lebih mengutamakan pahala dari Allah daripada indikator. Ini sebuah indikator. Harus segera diselesaikan itu. Karena orang yang berilmu, dia akan selalu menatap pahala dari Allah. Itu sebetulnya. Maka orang yang ambisius itu pasti ingin seperti Qarun. Dan sekali lagi, ikhwatu iman rahimakumullah, Qarun itu bukan identik dengan pelit saja. Kenapa Allah menenggelamkan Qarun beserta hartanya? Karena tidak mau bersyukur. Ngesan.
Menyandarkan kenikmatan kepada Allah. Kalau ibu-ibu sudah diberikan karunia dari Allah berupa harta yang sangat banyak, kenapa tidak? Kenapa keluh untuk mengatakan ini semua dari Allah? Itu korun teh. Jadi kenikmatan yang telah diraih Allah ambil lagi. Karena ngomongnya ieu mah kuring we atuh usahana pinter. Jadi kabeuli itu Pajero panas di jero gitu kan. Sewaktu-waktu ke Allah besi cabut tuh. Tapi Firaun korun teh Firaun mah dipipir bari ngalamun gitu ngomong. Seperti itu. Lah, kumari kita separuh gitu nya. Namanya dua, Bu. Dan yang terakhir. Ibnu Mas'ud itu meminta kepada Allah supaya dirinya dijadikan ketika nanti di akhirat sebagai pendamping Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah. Kita setiap hari bersolawat kepada Rasul karena saya itu cinta pada Rasul, rindu pada Rasul. Kenapa kita sholawat kepada Rasul? Karena saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Di mana? Di surga Firdaus. Itulah yang diinginkan oleh Ibnu Mas'ud. Cik kira-kira sama dengan kita tidak? Sarua, gedeg. Di akhirat dengan Rasulullah. Maka kuncinya kata Allah, jikalau kita ingin menemani Rasulullah SAW di surga, wa may yusakikir rasul mim ba'di